Offside Duo bareng gue Panji dan kali ini sama Coach, tapi bukan Coach Justin, tapi ini ada Coach Bes. Apa kabar Bes? Gila ini beneran Coach yang lagi aktif, yang juga masih ada unsur Belandanisasinya ya, karena pelatih utamanya adalah pelatih dari Belanda. Tapi sebelum kita ngomongin soal pelatih Belanda juga, nih gue mau sedikit review-review karena kemarin Coach Justin kan sempat nggak nonton tuh berapa kali yang 2 partai awal Piala AFF, jadinya dia nggak mau nge-review. Nah, gimana lo lihat dari 3 pertandingan awal Bes sebelum ini kan kita tayang di hari Jumat nih, berarti kan akan ngelawan Thailand. Lo gimana ngelihat dari 3 pertandingan pertama yang gue sempet kaget ya. Gue pikir orang akan walaupun ada evaluasi atau kritiknya mungkin nggak akan se-harsh itu. Nah, pas gue lihat dari 2 pertandingan terakhir itu susah ngegolin kan, lawan Filipina 1-0 doang, lawan Malaysia 0-0 kan. Itu gue ngeliat kritikannya gila Bes. Udah ada yang parah gitu. Lo gimana ngeliat 3 pertandingan terakhir ini? Kalau kita ngeliat 3 pertandingan terakhir, tentu orang-orang itu ekspektasinya yang tinggi, Ji. Dengan digantinya pelatih di tim nasional, terus datang pelatih Belanda, orang berharapnya bakal mainnya kayak minimal-minimal kayak Belanda. Ya kan, lu tanya lah Coach Justin, apa itu ya kan, total football, pergerakan posisi, passing keras, passing, menciptakan peluang, cetak gol banyak, harapannya begitu. Dan itu kejadian pas lawan Brunei. Brunei-nya emang Brunei bisa main bola gak sih anjir? Gue ngeliat kayak anak sekolahan kecil, kelahiran 2006, 2005. Lawannya Jens Raven, the monster gitu ya. Jens Raven udah jadi, cetak 6 gol. Tetapi orang nggak lihat. Jens Raven cetak 6 gol, tetapi conversion rate-nya itu cuma 50%. Berarti nggak besar dong. Itu dibandingkan dengan strikernya Filipina yang Kribo itu conversion rate-nya 60-an. Jadi peluang sedikit, golnya bisa lebih efektif banyak. Lah, efektif. Gitu ya. Nah ini bisa jadi efek bola salju nih Ji. Ketika kita nggak efektif, mungkin di pertandingan selanjutnya bakal sulit. Nah kejadian pas lawan Filipina. Golnya tim nasional Indonesia dari lemparan ke dalam. Ya, Robby Darwish ya. Ya kan. Terus ketika berhadapan lawan Malaysia, Arkan Fikri nggak main, kreativitasnya jadi kesulitan di situ. Dia coba pakai Rehan Hanan, terus pakai sayap murni. Victor Detan sama si Arjuna. Ternyata peluang yang diciptakan tuh cuma sekitar 2 apa 3 gitu peluang yang hampir-hampir golnya. Dengan penguasaan bola yang besar, menurut gua ini sangat kecil. Berarti creating chance-nya, kreativitasnya kurang. Jadi dari pertandingan lawan Filipina sampai ke Malaysia, istilahnya nggak ada perubahan yang berarti kalau gue lihat. Jadi di situ mungkin masyarakat udah mulai kesel ya kan. Kenapa Indonesia nih nggak menang besar gitu melawan Filipina misalnya, terus lawan Malaysia harapannya kan menang, tetapi kenyataannya malah sulit. Kita juga harus balik lagi Ji. Karena Indonesia dapat lawan yang dari yang gampang, sedang sampai sulit. Jadi emang ujiannya tuh makin naik gitu loh. Ketika kita lewatin ujian lawan Brunei dengan mudah banget dengan 8-0, orang-orang ekspektasinya keburu tinggi. Wah, dari 8-0 minimal menangnya bisa 3-0, 2-0 gitu ya. Tapi ternyata 1-0, itu pun gol dari lemparan ke dalam. Untung-untungan juga. Terus pertandingan melawan Malaysia gua agak sedikit tidak terlalu terhibur babak pertama. Kenapa? Karena kebanyakan lemparan ke dalam. Dikit-dikit throw in, dikit-dikit throw in, dikit-dikit setup throw in. Jadi akhirnya tempo pertandingan atau sepak bola yang kita suka nih, kayak misalnya Liga Inggris atau Liga-Liga di Eropa yang cepat mainnya, intensitas, ini akhirnya berkurang gara-gara kebanyakan throw in kalau gue lihat ya. Babak keduanya agak mending Indonesia, passingnya udah makin kenceng, pergerakan posisinya makin ada, tetapi ya akhirnya Jens Raven yang nggak bisa, masukin Hoki Caraka juga nggak merubah banyak. Tapi di satu sisi kan sebenarnya secara balancing kita atau keseimbangan kita juga nggak jelek-jelek amat dong Bes, karena kita juga nggak kebobolan. Kita juga berapa kali di serangan Malaysia tendangan berbahaya justru dari luar kotak penalti gitu kan. Artinya kita punya defense yang kuat, pertahanan juga cukup solid. Karena gue ngeliat juga Malaysia sama Filipina itu secara permainan juga compact banget dari sisi mid blockingnya gitu kan. Jadi menurut gue juga kenapa orang seharusnya itu karena padahal tim kita yang U23 ini kan juga gak banyak pemain diasporanya Bes. Paling cuma Jens Raven kan. Kenapa ekspektasinya sebanyak itu ya? Gue gak ngerti deh. Kayaknya orang-orang ini ekspektasinya adalah ke pelatihnya kalau gue lihat ya. Itu ya, mungkin karena pergantian pelatih. Karena pergantian pelatih, terus Belanda sukanya menyerang 4-3-3, ciptakan peluang, gol banyak. Tetapi di pertandingan kali ini cuma lawan Brunei aja yang golnya banyak. Sedangkan ketika berhadapan lawan Filipina sama Malaysia jadi kesulitan. Dan yang gue lihat juga, orang-orang juga harus lihat bahwa tim ini masih berproses. Ini adalah turnamen pertama mereka sama-sama.
Walaupun mereka ini adalah pemain-pemain terbaik, kita bisa bilang nih pemain-pemain terbaik dari Liga 1. Dan udah banyak yang main bareng dari U19 ya. Gua ngelawan banyak pemain ini di Liga 1 dan sulit. Gitu loh. Ada contohnya siapa? Kadek Arel, Arjuna, sulit, Donitri, Victor Detan, Tony Firmansyah pun bagus banget di Liga. Tapi mereka ini turnamen pertama, terus sebelum turnamen ini orang tuh banyak yang nggak tahu mereka tuh nggak punya pertandingan persahabatan. Nggak ada sparring. Jadi otomatis pertandingan resmi pertama mereka atau sparring pertama mereka yang benar-benar ofisial ya baru lawan Brunei. Jadi mungkin masih ada penyesuaian. Walaupun mereka ini udah rutin main di liga, tetapi main di timnas beda dong. Lu nyanyi lagu Indonesia Raya sebelum tanding itu aja itu bikin merinding begitu loh. Nah kita nih hari ini akan ketemu Thailand. Menurut lu oke lah, mungkin evaluasi kritik itu bagus justru datangnya di awal-awal biar kita tahu perbaikan apa yang dibutuhkan. Nah lawan Thailand ini menurut lu cantik ngelihat Thailandnya sendiri, Bes? Kalau gua ngelihat Thailand mirip-mirip dengan Indonesia karena mereka juga sama cetak gol terus nggak kebobolan. Kemarin terakhir mereka main terakhir itu nggak kebobolan, menciptakan banyak peluang. Terus mungkin yang bikin sama lagi Indonesia sama Thailand adalah banyak pemain dari U19 itu yang naik ke U23 sekarang. Jadi mereka udah saling mengenal lah istilahnya. Yang harus diantisipasi kalau menurut gua ya Indonesia nggak boleh banyak buang-buang peluang karena masalah finishing. Kalau di turnamen fase knockout kayak gini, kalau kita nonton Piala Dunia, Euro, Champions League, 1-2 peluang itu kalau bisa diselesain bagus daripada dibuang-buang-buang akhirnya ujung-ujungnya lawan yang bisa cetak gol, bahaya kalau menurut gua. Dan sebenarnya kita juga buat ngukur Thailand agak susah ya karena di grupnya aja dia cuma lawan Myanmar sama Timor Leste gitu kan yang kita tahu juga secara kualitas jauh lah di bawah dia gitu. Jadi ya mungkin ini akan jadi lawan yang seimbang sih menurut gua. Ya lawan yang seimbang, jadi menurut gua nanti yang akan menentukan ya balik lagi ke strategi pelatihnya. Bisa nggak pelatihnya memberikan sesuatu yang berbeda gitu loh dibanding pertandingan sebelumnya. Nah menurut tuh kalau lihat dari Jens Raven nih 6 gol. Ini kan kemarin ada Ole katanya masih kemungkinan besar nggak akan main nih nanti di putaran kelima kan. Ini yang gua nggak suka sebenarnya, orang tuh banyak yang langsung berspekulasi, apalagi di media-media kan bilang, Jens Raven cetak 6 gol, bisa nih dicoba di senior. Tenang, kalem, semuanya itu ada prosesnya. Lamine Yamal aja nggak langsung jadi gitu kan. Dia harus dikasih kesempatan dulu. Dia harus apa dulu ya minimal main dulu di klubnya. Jadi kalau menurut gua Jens Raven ini jangan buru-buru langsung ke senior. Jangan langsung kita yang fans ini ya beranggapan bahwa dia layak dicoba di senior, layak menggantikan Ole. Enggak kayak begitu. Tapi kalau dibawa dulu boleh dong, Bes, kan dulu kayak di tim tim Inggris pun dulu kayak Walcott dibawa dulu. Atau even kayak Hoki Caraka aja udah pernah dibawa ke tim senior jadi cadangan gitu kan. Yes, yang dari sini yang mau gua garis bawahin Ji, dia harus dicoba dulu di klubnya. Di Liga 1 dia harus dapat menit main dulu. Waduh, di Bali nih berarti ya. Kan di Bali dia harus bersaing dulu di Bali, dapat menit main. Dari situ baru dia kita bisa lihat ada nggak resistensinya, ada nggak dia punya daya tahan, intensitasnya cukup nggak untuk main di senior. Karena sepak bola anak-anak, sepak bola usia muda sama senior tentu jauh beda. Kalau kita udah main di senior, udah main apa? Pengalaman. Kita main kenceng, kita main cepat. Pemain-pemain senior ini udah tahu aja tuh cara nutupnya. Dan menurut gua Jens Raven jangan terlalu hype lah kita nginin dia. Biarkan dia berproses. Takutnya nanti jadi auto pressure Ji. Jadi anaknya nggak bisa berkembang karena ekspektasi masyarakat udah ketinggian. Ya walaupun sebenarnya di timnas senior kita juga pernah ada beberapa pemain yang jarang bermain di klubnya ya. Tapi ternyata di timnas masih bisa berkontribusi juga ya biasanya. Kalau menurut gue itu case spesial. Karena waktu itu post Covid memang di pertandingan di Liga nggak banyak. Itu kan era-era tahun 2020-2021. Kompetisi nggak terlalu jalan. Akhirnya yang dilakukan apa waktu itu? Banyak TC. Nah ini kan TC-nya cuma 2 minggu, 3 minggu. Kalau tiba-tiba dia istilahnya ketemu Arab Saudi, menurut gue terlalu besar beban yang kita kasih ke pemain ini. Ya kita doakan lawan Thailand memberikan hasil terbaik pada malam hari ini dan juga bisa melaju ke final. Ya pasti sih ketemunya Vietnam sih udah. Kalaupun kita lolos lawannya pasti Vietnam ya. Menurut sekarang di U23 ini bagusan Vietnam apa Thailand, Wes? Di U23 ini gue masih pegang Thailand sih. Thailand ya? Karena gue ngeliat pas Thailand lawan Myanmar mukanya tuh muka-muka yang tengil-tengil yang U19 kemarin yang lawan Indonesia. Wah ini pemainnya nih. Gitu. Tapi gue ngeliat kemarin beberapa kali cuplikannya nggak ada yang talentnya spesial kayak waktu eranya siapa terakhir yang main di Jepang tuh? Oh Chanatip gitu kayak belum ada yang segitunya ya secara skill sama talentnya ya.
Ya, karena memang Thailand ini sekarang ini justru kita golden generation-nya tuh di Indonesia sekarang. Kalau di ASEAN, Thailand tuh terakhir yang di Canatip, Teraton, itu mereka semua ke Thailand. Sekarang ketika mereka semua udah tua, udah mau pensiun, nggak ada yang menggantikan, belum ada. Ya. Karena memang kayaknya di liga juga struggle. Sekarang juga pemain asing juga banyak. Iya, betul. Akhirnya ya kebesaran nama Canatip, Teraton belum ada yang bisa menggantikan. Tapi kalau lihat dari sekilas overall tactical Van den Berg sama pelatih sebelumnya U23 gimana? Ada perubahan yang kelihatan banget nggak? Yang pasti formasinya udah beda. Ya pakai 4. Karena ketika mereka build up di era pelatih sebelumnya mereka build up pakai 3. Terus sayapnya tinggi. Kalau era sekarang mereka build up pakai 2. Jadi 4-4-2, Belanda banget. Satu holding, terus fullback yang naik. Jadi menurut gue itu perbedaan yang paling penting. Dan yang menurut gue yang bikin beda dengan pelatih sebelumnya adalah masih dari segi experience kalau menurut gue, Ji. Kalau pelatih sebelumnya dia udah punya pengalaman di Asia, dia udah punya pengalaman mungkin kenal tim-tim ASEAN, jadi dia tahu nih dia bisa nakar. Kalau yang pelatih yang sekarang kayaknya masih meraba-raba, dia masih belajar dulu gimana sih Brunei, Thailand, dan ini kayaknya masih butuh waktu karena pas pertandingan pertama lawan Brunei dia langsung ganti 4 pemain, terus babak kedua ganti 1 pemain, akhirnya pergantian pemainnya habis. Iya benar. Akhirnya nggak bisa ganti Jens Raven yang waktu itu udah kayaknya ada kecapean. Pas pertandingan kedua udah mulai tuh, cuman 1 pergantian, 2 pergantian, yang terakhir udah mulai better lah. Jadi menurut gua bedanya di situ aja, experience, regional experience. Ya karena dia emang nggak punya waktu ya untuk eksperimennya juga si Van den Berg ini ya. Nah ini kan pelatih Belanda nih mulai ya ini katanya mulai diselaraskan lah dari senior, katanya dia akan mencoba membangun filosofi yang bareng-bareng juga dari Kluivert, Van den Berg sama si yang Van Kempen itu. Dan itu juga di liga nih sekarang udah mulai bertambah juga pelatih-pelatih Belanda kan, dari lu yang pelatih utama lu kan, terus si Persis Solo ini juga pelatih Belanda. Terus satu lagi siapa? Yogyakarta. Iya, PSIM juga. Bali United sekarang ada 4. Iya 4 itu kan, artinya dan kalau gue inget makanya gue bilang kenapa Belandanisasi karena gue awal sempat bilang nih pelatih Belanda nih, karena coach kan bilang pelatih Belanda. Gue pikir awalnya pelatih Belanda fraud gitu kan dengan dari Ten Hag kan. Tapi masuk ke Arne Slot tuh membuat gue anjing, nyata ada juga pelatih Belanda yang jago kan. Dan terus di Indonesia pelan-pelan pelatih Belanda banyak yang masuk, dan di Dewa menurut gue bagus pelatih Belandanya bagus, langsung ngasih impact permainan yang bagus, dan nggak cuma impact, hasilnya pun juga lumayan walaupun nggak juara ya. Nah ini menurut lo apakah secara filosofinya punya karakter yang mirip dari pelatih Belanda yang ada ini, terutama yang dari yang lu udah tahu aja dulu? Gue pernah kerja sama pelatih dari Inggris, dari Spanyol, Indonesia pernah, Belanda pernah. Jadi menurut gue pelatih yang membedakan pelatih Belanda dengan yang lainnya adalah, kalau menurut gue Belanda ini punya culture sepak bola yang kuat, Ji. Mereka ini kalau nggak ngomongin bola nggak bisa. Ya kan lu tahu sendiri. Iya. Coach Justin nih ngomongin bola mulu. Iya kan? Dan apa yang mereka bicarakan itu, mereka nggak basa-basi, mereka nggak muter-muter, mereka straight to the point. Apa masalahnya, di mana masalahnya, apa yang bisa kita lakukan. Jadi menurut gua ya dengan hadirnya pelatih Belanda ke Indonesia, mau itu di timnas, di klub, harapannya bisa memberikan pemahaman taktikal yang lebih detail lagi dibanding sebelumnya. Kebanyakan pelatih-pelatih, kalau menurut gua ya di Indonesia itu mereka tuh general terhadap masalah-masalah yang ada di sepak bola. Tetapi pelatih Belanda ini detail. Mereka akan mikir gelandangnya pakai berapa mereka. 1 jangkar, 2 jangkar. Kalau mereka pakai 2 jangkar, kita presnya pakai berapa gelandang. Apakah kita tunggu, apakah kita press pakai 3 di atas, apa kita press pakai 9 sama 10 dan sebagainya. Jadi menurut gua pemahaman taktikal mereka mungkin advance ya kalau menurut gua di Eropa. Bahkan ketika gua kerja sama orang Spanyol aja, orang Spanyol tuh nggak sedetail ini, Ci. Orang Belanda ini jauh lebih detail dibanding orang Spanyol. Tapi Spanyol pendekatannya ya humanis, mereka main manajemen dan segala macam. Sedangkan Belanda ini benar-benar straightforward, problem solving. Tapi secara metodenya dia lebih ke yang typical physical banget atau lebih ke tactical aja gitu? Justru orang Spanyol ini belajarnya sama orang Belanda. Nanti bisa tanya sama Coach Justin, yang ngajarin orang Spanyol main bola orang Belanda. Iya sih. Ya kan, Rinus Michel ngajarin Johan Cruyff. Johan Cruyff ngajarin ke Pep dan kawan-kawan. Akhirnya nurut semua dari sana. Jadi kalau nanya metode kan cara kerja, cara latihan kurang lebih ya mirip-mirip sebenarnya sama Spanyol. Pasti ada possession football, positioning, terus ada juga
rondo-rondo kayak gitu udah pasti mereka lakuin gitu. Jadi nggak terlalu fisikal juga kan, kayak ada juga pelatih yang lebih ngandelin lo pokoknya latihan fisik keras, nanti taktikalnya baru belakangan gitu kan. Yang penting stamina baru taktikalnya nomor 2 gitu. Kalau ini lebih ke balancing aja gitu ya. Lebih balance semua karena sepak bola kan ada 4, ada teknik, taktik, fisik sama mental. Nah, mereka ini aspek 3 ini mereka gabungin semua. Kalau di dalam dunia pelatih namanya holistik, digabungin semuanya tuh. Jadi nggak terpisah. Nah ini si pelatih lu siapa sih? Rineke gitu ya? Siapa ngomongnya gimana sih? Jan Olde lebih gampang ya, lebih gampang ya. Tai banget nama depannya, karena nama depannya sih bener. Jan Olde ini orangnya pelatih yang keras apa mau menerima masukan-masukan dari pemain-pemainnya? Ya, dia adalah tipikal pelatih yang keras, tipikal pelatih yang dia punya dia punya filosofi dan dia akan coba tanamkan filosofi itu kepada pemain. Ya. Gua ingat kita di Liga 1 kita mau lawan tim papan atas, papan tengah, papan bawah, kita akan tetap main sesuai dengan filosofi yang kita mainkan. Dan kita bangga gitu loh dengan filosofi yang kita mainkan itu. Mau itu hasilnya ujung-ujungnya menang atau kalah, pasti kita akan tetap menyerang. Pasti kita akan coba tetap menguasai jalannya pertandingan, ciptain peluang, walaupun ujung-ujungnya misalnya lawan tim papan bawah mainnya jam 3 sore, lapangan jelek, kita kena counter, wasit kurang bagus, akhirnya hasil nggak bagus. Tapi kita tuh kadang ada kebanggaan gitu loh, tetap pede dengan gaya bermain kita. Jadi ketika bermain lawan tim papan atas, kita main open play, mereka open juga, seringnya kita yang menang, seperti itu. Berarti bangga dengan identitasnya gitu ya? Bangga dengan identitas, kita punya filosofi jelas. Kita main sepak bolanya proaktif, kita akan coba menguasai jalannya pertandingan, coba ciptakan peluang. Istilahnya kita beranggapan bahwa sepak bola itu harus dimainkan dengan cara yang menghibur. Dan menghibur itu caranya gimana? Dengan kita menyerang, dengan kita yang pegang bola. Gitu. Anjing gue makin terdoktrinasi sama Belandanisasi. Ya kan? Mirip kan? Ya ini sama coach kan gini-gini mulu kan ngomongnya. Mirip. Bahaya nih gue di circle yang salah nih gini-gini mulu. Gue untungnya gue udah pernah main sama Coach Justin dari tahun-tahun dulu. Akhirnya gue gak kaget pas ketemu dengan pelatih gue. Udah kedoktrin sama propaganda. Gue udah gak kena mental. Gue udah gak kena mental. Menang dengan cara gitu kan. Bukan hanya menang tapi main dengan caranya dan sendiri. Dan yang gue gitu lihat kan. U23 sekarang ada seperti itu. Udah mulai dikit-dikit. Walaupun belum kelihatan. Karena memang bagaimana cara kita menguji sebuah tim, kita kasih lawan yang bagus. Sampai detik ini menurut gue sampai Malaysia menurut gue masih kurang. Dibanding Malaysia masih bagusan Filipina kalau gue. Filipina masih ada inisiatif kalau gue lihat kemarin pas main lawan Indonesia. Mereka nggak beruntung aja, mereka nggak punya ulti. Dia kena ulti kebetulan, ulti lemparan ke dalam. Sedangkan Malaysia kemarin gue berharap Malaysia ini bakal mainnya kayak gimana gitu kan. Negara tetangga saling coba mengalahkan, nggak juga, mereka nunggu Indonesia bikin salah, Indonesia nggak bikin salah. Akhirnya ya 0-0 sama akhirnya. itu dia cuma nyoba nyari syuting jarak jauh lewat yang si Aldi itu serangan kan. set piece sama main kasar tipis-tipis. Buset tendangannya tapi kencang banget tuh yang dari luar kotak penalti tuh yang si nomor berapa tuh kemarin ya? Lupa gua. Nah, ini kalau menarik ya kalau lo ngomongin dari U23 lagi kita balik sedikit. Apa PR-nya Bes? Karena gua ngeliat banyak banget si winger-winger ini kayak masih belum tahu decision makingnya kapan mereka harus masuk, kapan mereka harus ngoper, kayak sering salah ambil keputusan gitu loh, kapan mereka harus ngoper sama kapan mereka harus masuknya gitu loh. Ya, sepak bola zaman sekarang emang sepak bolanya harus cepat, Ji. Harus cepat. Tapi cepat itu kadang-kadang di Indonesia itu kita artikan cepat tuh kenceng. Lari ke depan, mundur lagi. Ya, itu kan pemahaman kita dulu. Tapi sekarang kecepatan itu adalah kecepatan kita berpikir. Kecepatan ngambil keputusan. Dan kadang-kadang ketika sayap kita ini udah ngelebar, dia ngelihat ada back satu, akhirnya dia paksain. Padahal kalau kita nggak bisa, atau misalnya lawan 2 orang, kan kita bisa, ada namanya kita switch play. Kita balik lagi, kita pindah lagi, cari ruang. Karena di pemahaman di klub gue, kita berpikir bahwa semakin cepat kita pindahkan bola itu kiri kanan, pasti lawan itu ada momen dia akan telat geser, kebuka ruang sedikit. Dan ini yang menurut gue di timnas U23 mungkin masih harus dilatih lagi gitu, masih harus ditingkatkan lagi. Nah, ini menarik ya kalau ngomongin U23, tapi lagi-lagi ya gue nggak bisa ngebahas terlalu banyak karena kita bener-bener head to head sama pertandingannya malam ini lawan Thailand. Nah, jadi kita udah sedikit bocoran tipis-tipis terkait filosofinya pelatihnya Bes di Dewa United. Nah, lu gimana ngeliat transfernya Dewa musim ini Bes? Musim baru ini kayaknya menarik gini kan, ada Lili Pali, ada siapa lagi kemarin? Rafael Strike, terus Rifat Marga. Rifat Marga masuk di Bali. Bagus juga tuh. Edo Febriansyah. Edo back kiri, oke. Terus Hulk. Hulk siapa? Wahyu Pras. Oh Wahyu, iya buset. Terus siapa lagi?
Gosip masih ada satu ini lagi diaspora lagi katanya enggak ya? Belum ada ya? Sementara ini dulu. Sandy Walsh nggak jadi masuk ya? Sementara ini dulu. Sementara ini Gue belum mau dibocorin nih. Ya, gimana melihat dari transfer yang udah ada sejauh ini, Bes? Ya, jadi Dewa United itu setiap kali melakukan transfer pemain pasti memilih pemainnya yang kira-kira cocok sama filosofi kita. Oke. Nggak mungkin kita ambil pemain buat kita main misalnya main deep defense terus long ball atau main direct. Ya kan nggak. Kita pasti pilih pemain yang punya teknik, yang bisa pegang bola, yang juga paham lah cara bermain kita. Dan dengan didatangkannya pemain kayak Stefano Lillipali, Rafael Strijk, Privat Marga yang 3 di depan ini. Tiga-tiganya ini mereka punya profil berbeda, Ji. Ada yang kuat 1 lawan 1, ada yang kuat main di ruang antar lini, ada yang umurnya masih muda, juga punya kualitas nggak kalah sama yang senior-seniornya. Jadi menurut gua saling melengkapi lah pemain-pemain ini semua. Privat Marga bagus banget sih mainnya. Ini banget bisa take on orang gocek one on one tuh jago banget dia secara skill ya. Karena memang sepak bola zaman sekarang ini sepak bola yang eranya build up, eranya kita pengen pegang bola terus ke depan. Pas nyampe depan, nah apalagi nih? Karena sepak bola ini menurut gua sekarang nih kebanyakan didikte Ji sama pelatih apa segala macam. Jadi kreativitas di sepertiga akhir tuh kurang. Makanya pemain-pemain kayak Lamine Yamal sekarang booming lagi. Karena pemain-pemain kreatif kayak begini ini yang lagi dicari sekarang. Nah, Privat Marga seperti itu. Ketika di depan, kalau kata Pep sepertiga terakhir lu bebas gitu. 100% risiko. Walaupun memang kadang-kadang agak maruk sih ya secara permainan. Tapi kalau dari Dewa siapa yang keluar? Dari Dewa yang keluar, kapten kita keluar ke Persebaya. Terus salah satu backnya juga ke Semen Padang. Terus beberapa pemain kita pindah ke Madura United dan juga ada beberapa ke Liga 2. Istilahnya dalam dunia sepak bola wajar Ji. Player come and go, terus banyak faktor lah. Tapi kalau yang baru-baru ini kebanyakan kontraknya semusim apa 2 musim? Kebanyakan di Liga Indonesia itu bukan hanya di Dewa, itu biasa kontrak tuh per 2 musim. Oh iya. Terus kadang-kadang ada klub yang akan memberikan kontrak 1+1. Nah, itu misalnya kan yang keduanya klubnya bisa aktifkan atau 2+1. Kan? Itu yang gue malas kadang, makanya gue akhirnya sekarang mulai jarang nonton Liga Indonesia tuh karena gimana gue bisa mau suka sama satu tim baru nonton nih suka, oh keren nih pemainnya cocok nih, kan udah kagak ada, musim depan udah kagak ada nih pemain, pindah ke tim ini pindah ke tim itu, jadi gue mulai anjing lah, suka gak ada, malas gue dikit-dikit. Kayak Persib kan hampir semuanya ganti kan, setengahnya kan pemain, Malut ganti semua tuh hampir setengahnya pemain gitu. Jadi menurut gue ini gimana sih sistem kontraknya gini, tapi ya gue ngerti sih karena mungkin ya liga kita memang masih butuh berbenah gitu. Nah ini menarik karena termasuk lu punya Rafael Strijk, pemain diaspora naturalisasi yang masih muda justru, yang kita pikir dia harusnya bisa menimba ilmu di luar sana biar ilmunya makin mateng dulu, barulah mungkin kalau udah tua main di sini nggak apa-apa. Kayak Jordi Amat menurut gua nggak masalah gitu. Tapi kalau Strijk, sayang nggak sih menurut lo? Apakah memang yang penting dia dapat menit bermain aja lah daripada dia main di Australia tapi kagak main sama sekali gitu? Ya, kalau menurut gua ya, ini balik lagi ke pilihan dari pemainnya sendiri. Dia yang paling tahu lah. Kadang-kadang kita tuh suka ngejudge pemain-pemain seperti itu. Wah, kayaknya lebih bagus dia tuh menimba ilmu di luar. Bagusnya dia berkarir di luar negeri. Tapi kalau misalnya di luar negeri nggak dapat tawaran, gimana? Ya kan nggak bisa dia maksain main misalnya di tim usia muda di luar. Sedangkan kalau di Indonesia dia bisa main di senior. Kalau menurut gua ketika dia dapat kesempatan misalnya main di Indonesia, terus dia dapat menit bermain, bisa dapat dapat pengalaman. Justru ini better daripada dia main di akademi terus. Karena lama-lama kita makin tua kan. Lama-lama kalau nggak salah umurnya tuh 22 tahun. Di Indonesia dia masih bisa masuk regulasi under 23. Di Indonesia 45 menit pertama starting 11 itu pemain U23 harus main. Dan Rafael Strijk bisa masuk regulasi itu di tahun ini karena umurnya masih di situ. Daripada menurut gua di luar negeri luntang-luntung istilahnya bahasa zaman dulunya, nggak tahu mau main di mana atau malah nggak main sama sekali, mending di Indonesia dapat tawaran dan klubnya jelas, punya target, dan kenapa enggak gitu loh. Apalagi siapa tahu Indonesia rezekinya bagus di Piala Dunia. Amin. Ya kan? Di kualifikasi Piala Dunia. Nah, tapi ini kan ada pasti dipilih ambil pemain yang menitnya banyak. Ya. Tapi kan jadi ada premis juga orang yang skeptis sama itu diaspora yang pada akhirnya memilih bermain di liga kita padahal dia masih muda kan. Berarti PSSI kita salah ngambil pemain dong, secara talent pada akhirnya dia nggak bisa survive di luar, justru malah ikut ke sini karena gajinya juga gede kan di sini kan. Sebenarnya salah enggak, karena memang pemain-pemain kayak kalau nggak salah ya Justin Hubner, terus si
Rafael Struijk ini kan dulu diproyeksikan buat main Piala Dunia. Ya U20 Piala Dunia U20, tapi karena Covid 1-2 hal akhirnya nggak jadi. Akhirnya mereka banyak bantunya di kalau nggak salah itu di Olimpiade, persiapan Olimpiade dan segala macam. Dibilang salah pilih sih enggak, karena memang ini pemain-pemain masih muda. Kalau gue terpaksa kita harus bahas nih naturalisasi. Balik lagi ke masalah naturalisasi. Sebenarnya gue tuh lebih setuju kalau federasi itu menaturalisasi pemain-pemain yang udah jadi. Kalau gue ya. Sedangkan pemain muda itu nggak perlu kita naturalisasi. Karena apa? Biarkan mereka berkembang dulu di negaranya, Ji. Tunggu mereka jadi kayak J.I. Jes, kayak Tom Haye, Calvin Verdong, Messi Alers paling muda lah. Baru kita ambil, baru kita rekrut. Gitu loh, daripada yang masih umur belasan tahun kayak Jens Raven, sayang. Dan belum main juga di tim utama gitu ya. Iya, sayang. Kenapa, Ji? Karena tentu bukannya mengecilkan di Indonesia, karena gue juga pelatih di Indonesia. Harapan gue ya orang Indonesia yang bisa naik gitu loh namanya. Tetapi di Indonesia ini kan pendidikan sepak bola ini masih nggak sebagus di luar negeri. Mulai dari ada 3 nih, infrastruktur masih kurang, pelatih juga mungkin masih kurang, kompetisi juga masih kurang. Jadi di luar negeri 3 ini udah bagus banget. Biarin mereka berkembang, biarin mereka nyampe level Tom Haye, J.J. baru kita ambil. Jangan belum jadi udah kita naturalisasi, sayang gitu loh. Tapi kan emang gitu sebenarnya pertaruhan juga kan, ketika udah nyampe level kayak J.J. sama Haye kan bisa juga dia berpikir untuk membela negara yang satunya lagi gitu kan. Ah, itu udah berat. Ya kan, itu kan berat kan. Artinya ini kan kayak kita dapat J.J. sama Messi kan kayak kok dia mau sih gitu kan. Ibaratnya kayak Van Persie bilang Messi tuh mungkin kalau dia lebih sabar mungkin Belanda ada chance gitu kan untuk dia masuk ke Belanda. Jadi ya memang mungkin juga nggak segampang itu. Tapi lah itulah dinamikanya. Diaspora dan juga naturalisasi. Nah, kalau ngomongin dari sisi, tadi kan menarik juga soal rules di liga musim depan dengan termasuknya masih sama 11 pemain asing. Manajer nih. Ya gimana loh melihatnya? Ini 11 pemain asing gimana? Apakah membuat akhirnya pemain lokal akan susah untuk bersaing sama pemain-pemain asing? Pertama, statement dari PT Liga waktu itu menyebutkan bahwa yang akan main itu 8 pemain asing bisa main langsung, yang bisa diregister itu 11. Jadi yang bisa kita bawa ke pertandingan di DSP itu 8. Ya kan, terus bisa main langsung semua kan? Bisa main langsung semua. Nah, kita sekarang ke musim lalu. Musim lalu 8 kita bisa daftarkan, Ji. 6 bisa main. Betul, nambah 2 berarti. Terus nggak lama federasi mengeluarkan statement melalui Pak Erick Thohir bahwa 8 tuh kebanyakan. Pengen dikurangin jadi 7. Oh gitu. Nah, kalau menurut gua berapapun jumlah pemain asingnya sebenarnya nggak masalah. Karena balik lagi kepada kebutuhan klub. Musim lalu Dewa United hanya punya pemain asing tuh 7. Iya, dari 8 nggak dipenuhin ya. Ya kan, dan kadang-kadang 2 musim sebelumnya bahkan ketika pemain asing itu 4, itu kita yang main itu cuma 2. 2 lagi cadangan. Statusnya nggak wajib ya? Nggak wajib. Oh jadi lu boleh maksimal 8, maksimal 11. Yes. Dan maksimal 8 gitu kan. Jadi menurut gue tuh kita tuh jangan takut dengan pemain asing. Dan gak ada minimalnya? Yang datang gak ada minimalnya. Karena belum tentu yang datang itu pun berkualitas. Dan ini makanya muncullah statement soal kenapa nggak apa-apa kita banyak tim yang juga banyak pakai pemain asing karena banyak pemain asing juga yang lebih murah dibanding pemain-pemain yang berlabel timnas kan. Ini yang kadang-kadang kita tuh istilahnya kurang tahu gitu loh. Kenapa regulasi ini jadi 11? Kenapa regulasi ini jadi 8? Karena ini adalah kebutuhan. Iya benar-benar kan? Ini ya gua untuk sarjana-sarjana ekonomi nih, hukum permintaan dan penawaran. Ya kan, permintaan akan pemain lokal berkualitas itu tinggi, penawarannya sedikit. Betul. Nah sekarang penawaran pemain asing ini banyak. Benar-benar ya. Jadi harganya murah, terus istilahnya accessible. Makanya khususnya ya klub-klub yang di papan bawah ini sangat semangat gitu loh dengan adanya regulasi seperti ini supaya mereka bisa menutupi kekurangan mereka dengan kualitas-kualitas pemain lokal yang kurang. Ini bisa ditambal dengan pemain asing. Tetapi balik lagi Ji, nggak usah takut dengan jumlah pemain asing yang banyak apa segala macam. Belum tentu juga mereka main satu. Terus kedua, belum tentu juga orang yang datang dari luar gitu lebih bagus dari kita. Betul. Ya kan, kalau masalah regulasi 11 apa 8, gue lebih setuju itu jumlahnya sedikit. Bukan buat orang Indonesianya. Gue tentu pasti akan ngebela orang Indonesia terus. Tetapi gue lebih milih kayak kualitas over quantity. Iya, pastilah. Kalau kita ngambil 11 pemain asing, pasti harganya mungkin di bawah-bawah tuh. Tapi kalau kita daripada ngambilnya cuma 5 atau 6, pasti ini yang 5-6-nya ini kan gajinya udah terkonsentrasi. Seperti itu. Menurut gua mending 6 atau 5 tapi benar-benar berkualitas. Karena gue sempat dengar kemarin kan pemain-pemain kita lokal kita yang udah tembus
timnas U23, timnas senior, itu harganya udah tinggi banget gitu kan. Dibanding lo nyari pemain asing yang dari level Eropa Timur atau dari Asia yang level Liga 2, Liga 3-nya itu akan jauh lebih murah dibandingin pemain yang udah level timnas gitu kan. Bahkan gue mengutip salah satu komentar dari pengurus klub di Indonesia, bahkan mengatakan pemain yang nggak timnas saja gajinya udah MM-an gitu. Iya kan. Jadi menurut gue itu balik lagi, gaji itu balik lagi, kita nggak bisa bikin standar. Ya kan, ini kan negara demokratis, nggak ada monopoli. Jadi gaji-gaji itu ya tergantung tadi permintaan dan penawaran. Iya benar nih, karena memang ya lagi-lagi itulah tim kita sangat kesusahan untuk bayar gaji itu kan. Jadi akhirnya para bos-bos dari klub itu bertemu berkumpul, makanya keluarlah akhirnya keputusan bersama ini. Keputusan bersama kan, karena itu faktor gaji yang tinggi itu dari terutama para pemain-pemain lokal yang berkualitas itu. Jadi ini sebenarnya bersaing sih memang, dan gue pikir itu awalnya harus menuhin kuota pemain asing itu, ternyata itu kalau mau dipenuhi silakan, kalau enggak ya bebas gitu. Kalau sama sekali nggak punya pemain asing nggak masalah berarti kan? Nggak masalah kalau mau uji nyali. Ya mampus lo bayar gaji pemain lokal, apalagi gaji U23 apa main senior timnas, gila tuh gede-gede banget gajinya sih, gue baru tahu kemarin dengar dari sana dari sini. Yang bagusnya emang kombinasi pemain lokal dan asing saling istilahnya saling membantu, karena pemain lokal ini juga masih butuh dibimbing juga. Betul. Ketika datang pemain asing berkualitas, ini pasti akan mempengaruhi juga ke pemain-pemain lokal, khususnya pemain muda, untuk mereka tuh bisa bersaing gitu. Terus Tom Haye kemana rencananya? Tom Haye ya. Enggak, tapi lo kan secara ini lo kan klub Indonesia gitu. Tapi pernah dengar nggak emang chance kemungkinan dekat ke Tom Haye ke Liga Indonesia? Sebelum libur bulan Juni kemarin emang banyak rumor yang menyebutkan bahwa Tom Haye itu pengen ke Liga Indonesia. Gue dengarnya. Mungkin ya terkendala masalah gaji atau apa. Sepertinya sih seperti itu. Tapi secara kualitas sih kalau dia bisa gabung Liga Indonesia sih bakal bagus. Iyalah. Ya menurut gue sih kalau Tom Haye mah karena usianya juga udah peak gitu ya, menurut gue nggak masalah. Kayak Jordi Amat gitu, dia udah kenyang pengalaman. Beda kalau yang masih muda, justru gue penasaran dia pengen sampai mana gitu levelnya. Oke, itu dia dari bahasan kita dari liga lokal, tadi juga dari timnas juga udah. Berarti di liga musim depan target lo apa, Bes? Target kita nggak muluk-muluk. Kemarin finish berapa? Target kita nggak muluk-muluk, lebih baik dari musim lalu. Nggak, kemarin finish berapa gue lupa. 2. Gue tuh lihat, ini kayaknya Dewa bisa jadi juara. Persib juga kuat banget sih ya. Lo berarti total setengah ganti juga nih pemain? Ada yang cabut setengah? Enggak, kurang lebih 6-7 pemain keluar, yang masuk juga kurang lebih juga 6-7. Kan, lumayan banyak juga kan. Persib juga banyak yang keluar juga kan. Jadi makanya kemarin gue sempat ada orang yang kayak akun-akun Instagram bola gitu, Bang, minta prediksi juara musim depan dong, Bang. Oh iya. Gimana gue mau prediksi? Tim Persib aja ganti setengah, Dewa banyak ganti pemain gitu, gue nggak bisa tahu gue cara. Tapi bedanya Dewa dan Persib dibanding klub lain, Dewa sama Persib tahun ini main di Asia bareng. Jadi jadwalnya lebih. Iya. Tapi Bes, menurut lo, ini secara kacamata lo, kalau tim Indonesia diverifikasi secara real, berapa tim yang bisa tembus dari semuanya? Persyaratannya nggak nunggak gaji, apa EPA-nya ada. Kalau EPA sekarang hampir semua punya. Oke, terus kalau stadion ya susah-susah gampang. Lapangan latihan nggak masuk di regulasi. Ya dari total jumlah yang ada semua, lo kasih realnya berapa? Setengah udah bagus. Yang benar-benar bisa real. Setengah udah bagus. Tetapi gue percaya, karena gue kerja juga di sepak bola Indonesia, gue percaya sepak bola kita tuh sekarang tuh grafiknya naik. Pelan-pelan. Nanti mungkin tahap selanjutnya adalah supporter balik. Karena itu yang gue kangenin. Kenapa gue akhirnya kerja di bola? Karena gue pengen ngerasain atmosfer itu. Gue kangen gitu dimaki-maki jadi sampai lapangan. Main away, main apa. Sekarang kan hanya home supporters. Ketika kita away ya baru kita ngerasain rame apa segala macam. Ini yang sebenarnya dikangenin. Tapi kalau dari segi kualitas sekarang udah mulai naik semua karena kita udah ada VAR loh. Siapa yang sangka Indonesia bisa punya VAR, Ji? Itu berapa kan tahun lalu dunia, ya. Ini 2018 ada VAR, kita nggak mungkin kayaknya sampai Indonesia. Mahal. Malah sekarang VAR itu udah punya VAR. Ya karena efek Piala Dunia U20 itu kan kita jadi akhirnya mengimplementasikan. Bahasanya bisa karena terbiasa. Berarti kita bisa ke Piala Dunia juga nih kali ya. Bisa. Nah, tapi Bes, tadi kan lu ngomong setengahnya udah bagus. Nah, tapi kalau lu sekarang sebagai Dewa kan ini juga tim yang bisa dibilang mungkin tim baru gitu loh ya. Gimana tuh akhirnya bisa dapat home base supporternya yang
valid karena banyak kayak ibarat sampai sekarang menurut gue kayak ya kalau Bayangkara kita lupakan lah ya kan supporternya ya itulah. Tapi kan masih banyak tim yang kayaknya untuk dapat supporter susah karena dia bukan tim yang punya history itu besar gitu kan. Ya kan lu contoh nih lu supporter MU. Iya. Terus ketika dihadapkan dengan City yang baru ya kan istilahnya. Tapi itu, City kan di kotanya lebih banyak rekrutnya pelan-pelan ya kan. Sama kayak Chelsea juga. Iya. Chelsea kan zaman dulu kurang. Tapi pelan-pelan orang akhirnya bergabung ke sana. Gue ngambil contoh City. Orang akhirnya jadi banyak jadi pendukung City karena pasti ngelihat gaya bermain Pep. Mereka udah mulai juara, mereka udah mulai rekrut pemain-pemain bagus. Ya feeling gue Dewa akan menuju ke arah sana. Orang-orang mulai suka dengan Dewa karena apa? Karena gaya bermainnya, karena ngelihat pemainnya ada Egy, ada Kambuaya, sekarang ada Rafael Strike. Terus setelah itu ya pelan-pelan mungkin kita akan ada komunitas-komunitas di daerah. Apalagi tahun ini kita ke Banten, Ji. Jadi waktu itu cuman Tangsel Warrior, sekarang jadi Banten Warrior. Provinsi. Kan lu Banten dulu kuliah. Berarti lu bisa ini dong merangkul Airin terus dan klan-klannya Ratu Atut dong ke sana. Enggak, kita ke Serang sana. Banten International Stadium kita main. Widih, itu ya memang. Tapi memang gak gampang sih buat tim-tim yang baru jadi atau yang merger gitu akhirnya untuk bisa mendapatkan basis support. Tapi gue bangga. Kadang-kadang gue ketemu orang itu bilang, wah Bes, keren mainnya Dewa. Gue suka cara mainnya Dewa. Dan ini menurut gue ini gue udah bangga banget gitu loh. Udah kayak udah juara gitu kalau menurut gue itu perasaan istilahnya puas. Orang acknowledge, orang mengakui bahwa tim lu main bagus. Nah ini kan harapan selanjutnya bisa ke yang lebih nyata lagi yaitu adalah si Jan Olden ini kontraknya sampai kapan? Kalau nggak salah masih ada. Setahun ke depan atau setahun 2 tahun. Masih 2 tahun ke depan ya. Termasuk pelatih yang lama di Indonesia. Kalau nggak salah udah jalan tahun ketiga. Karena progres banget sih dia memang si Janoldi ini. Bagus mainnya juga lihat percaya berapa proses. Kali. Mana bajunya nggak dipakai? Kalau di awal-awal kan dulu masih agak sebelum beda nih bukan itu. Ntar aja lah. Gue ingetnya tim lo yang dulu bukan yang sekarang. Oke itu dia dari Bes dan juga dia sedikit insight dari Dewa dan juga Liga 1 kita bahas sedikit lah sebelum kita tutup karena mau ada ganjil genap bentar lagi ya. Kita bahas transfer dulu yang sebenarnya udah transfer yang udah berlangsung dalam seminggu terakhir. Tapi lu ngeliat makin gila gak sih Bes ngeliat harga-harga transfer nih kayak striker terutama ya Ekitike, Mbeumo, terus Cunha. Terus siapa lagi kemarin yang baru masuk juga tuh Mbeumo, Ekitike, ini Gyökeres. Ya, ini efek-efek ini kalau menurut gue balik lagi hukum permintaan penawaran. Karena sekarang orang banyak main formasi 4-3-3, satu striker. Jadi jumlah striker tuh kurang gitu loh. Jadi pembinaan di negara-negara lain tuh juga akhirnya setiap pertandingan cuma bisa mainin satu striker. Akhirnya yang muncul sedikit. Makanya pemain-pemain kayak Haaland dulu, akhirnya ya harganya naik. Kalau nggak harganya gajinya. Sekarang Gyökeres gajinya harganya segini ini masih menurut gua masih normal nih. Kalau kata coach ini udah Portugal scam nih. Kayak Darwin Nunes dari bukan di orang Portugal tapi dari Liga Portugal gitu kan. Ini menurut gua nih good deals, masih good deal harga segini. Ekitike yang mahal banget. Iya gila ya 90 plus 5 kan ya. PSG reject Pak. Gue mau ngomong ntar fans Liverpool pada ngamuk tapi ya menurut gue kan juga kemahalan sih, gila sih. PSG reject. Terus ya nanti kualitasnya kan yang tahu si Arne Slot dia mau mainkan di mana. Bisa jadi dia mainnya bukan di 9, bisa jadi. Karena dengan footwork, kelebihannya kan footworknya, speed. Bisa jadi main di samping. Atau kalau mau dipaksa main di 9 juga bisa. Tapi dengan harga 95 juta, gila banget mahal. Tapi memang di dunia ya, nggak cuman di Eropa ya, even Indonesia kan nyari nomor 9 juga susah sebenarnya kan. Ya, ini jadi perbincangan. Kemarin gue ikut National Coaching Conference diadakan oleh PSSI. Yang lo foto itu. Kok lo nggak pakai jas nih? Oh iya. Banyak kan juga, kok nggak pakai jas? Kok nggak angkat tangan? Harus beda lah. Harus berani beda. Ini dalam artian kita banyak bertanya nih. Kalau zamannya Bang Kurniawan, BP, Ilham Jaya Kusuma dulu kan striker kita bagus-bagus nih. Oh ternyata itu beberapa faktor mempengaruhi. Salah satunya adalah faktor formasi. 4-4-2 di mana dulu 4-4-2, 3-5-2. 2 striker. Di mana kalau ada satu asing pasti ditemenin sama satu lokal. Dan banyaknya zaman dulu yang melayani itu adalah asing. Nomor 10, gelandang kreatif, gelandang-gelandang ngumpannya ke Bang IJK, Bang Kurniawan, BP semua. Sekarang orang apalagi semenjak 2010 pengen main tiki-taka semua. Jadi pengen 4-3-3, semua bisa ngegolin dari winger segala macam. Akhirnya nomor 9 lama-lama makin punah. Nah, sekarang kalau menurut gua Pep lagi nih yang mengembalikan peran nomor 9.
ketika dia merekrut Erling Haaland dan Pep wannabe Arteta ya kan ingin melengkapi puzzle-nya katanya dengan mendatangkan Gyökeres, ya wajar-wajar aja karena end product daripada ball possession atau proaktif football itu adalah finishing. Sedangkan kalau kita kasih ke Gabriel Jesus sama dia di back pass lagi Pak. Di back pass lagi. Martinelli sama di back pass lagi, di switch lagi. Sedangkan kalau kita kasih Haaland dia bisa sprint, dia bisa ini. Ya tuntutan sepak bola zaman sekarang butuh striker nomor 9 dan nggak banyak. Italia aja nggak punya. Misalnya. Italia ada yang mediocre itu kan, Lorenzo Luca. Udah jangan dibahas jelek. Iya, itu parah banget ya kan? Iya. Nah, lo ngelihat transfer ini gimana, Bes? Mana yang paling impress menurut lo? Yang gua bener-bener tunggu adalah Florian Wirtz. Karena dia mulai dengan umur yang sangat muda waktu itu. Dan harga 120-an ya menurut gua mahal ya, emang karena emang ada kualitas. Ingat zaman dulu Dembele kan segitu-segitu juga harganya. Joe Felix segitu hancur. Joe Felix busuk kan sih. Gak ada yang mau sekarang. Gak ada yang mau. Dia balik Benfica kali itu. Gak ada yang mau. Itu ya kadang-kadang ada gitu. Tapi gue yakin kawan ini beda lah istilahnya dia. Nah, lo ngelihat sebagai lo sekarang license apa sih, Bes? Coaching? Wih, udah license. Halo. Udah lama. Berarti untuk lo ngelatih Liga 1 tuh harus apa? Liga 1 harus pro license. Pro license ya. Nah, ini kalau lo ngelihat ke Liga 2 gue bisa pelatih kepala. Liga 2 sikat lah tahun depan kalau ada tawaran. Enggak lah. Gedean gaji Liga 1 aja. Ya bener sih. Apalagi kalau Dewa juara kan, nikmatin dulu aja Bes di sana, Bes. Apa tadi kata si lu sih, selama lo ini nggak pasti bakal terus kerja di situ gitu kan, gitu aja. Kalau ngomongin kata coach ini formasi tiga back itu adalah formasi yang susah, apalagi formasi yang digunakan. Gue setuju. Apalagi formasi yang digunakan oleh seorang Amorim 3-4-3, apalagi kita lihat dia tengahnya tuh fragile banget. Menurut lo gimana ngeliat 3-4-3-nya Amorim? Lu kalau kita bahas 3-4-3 dulu nih Ji, sebelum kita ke MU-nya. Kelemahan 3-4-3 adalah di diagonal. Satu, kalahnya pasti diagonal karena fullbacknya naik. Jadi fullbacknya harus kuat. Kalau fullbacknya nggak kuat, lupain. Jangan pakai itu. Kedua, gelandang pasti kalah. Nah, ini gelandangnya nih. Kenapa gelandang pasti kalah? Karena cuma 2 gelandangnya. Tuh, dan gelandangnya harus jago banget nih. Nah, selain jago, dia harus punya daya jelajah kuat. Nah, itu mobilitas. Jadi kalau ya lembek-lembek gelandangnya ya susah. Kan? Nah, kenapa sekarang kalau menurut gua Amorim pakai 3-4-3? Karena pertama berhasil di Sporting. Beda tentunya Liga Portugal sama Liga Inggris. Orang Liga Inggris kan mainnya apa? Kick and rush. Sampai sekarang pun masih kick and rush. Physical ya. Ya, mungkin sedikit aja yang mainnya coba proaktif ya, gerombolannya Pep lah. Tapi selebihnya adalah pressing tinggi, duel, dapat bola langsung ke sana. Makanya musim lalu menurut gua gagal. Karena mereka pegang bola bagus nih MU. Tapi ketika hilang bola, ya berharap si Casemiro umur segitu udah susah. Ugarte juga begitu ya. Begitu. Jadi menurut gua kenapa dibilang fragile karena cuma 2. Mungkin Ji solusinya adalah 2 sayap yang di depan kan 3-4-3 nih. 2 yang sayap di depan ini masuk ke dalam bantu bertahan. Itu yang menurut gua jadi kuncinya. Nah sekarang kan Rashford udah pergi. Terus mungkin Garnacho juga ya kan. Carilah orang-orang yang work rate-nya tinggi. Nah ini lo ngasih Mbeumo sama Kyunha gimana? Kan dia akan mengisi tempat itu tuh pasti kanan kiri. Ya kita harus kasih dia kesempatan dulu karena namanya Liga Inggris tentu beda. Cocok-cocokan di Liga Inggris itu. Apalagi mereka, tapi sebenarnya dia udah pernah sama-sama main Liga Inggris semua kan. Kyunha dari Wolves, Mbeumo dari Brentford gitu kan. Ya kita lihat aja ini cocok apa enggak. Tapi dua-duanya bukan klub papan atas, tuntutannya beda, terus juga supporternya beda. Istilahnya kalau mereka kalah, mereka tekanannya ya udahlah. Betul. Yang penting bisa bertahan, tapi ketika di MU lu kalah, lu draw aja kan berasa kalah. Karena MU kalah tuh engagementnya sangat besar guys. Harus dibahas terus. Luar biasa. Oke, sedikit kita transfer yang baru, belum ada yang menarik karena setelah Gyökeres benar-benar baru. Emerson Royal tuh basic task nggak penting. Rodrigo De Paul memutuskan untuk pensiun. Dia ujung-ujungnya karena bodyguardnya Messi kemarin mungkin sempat kena tegur di MLS, jadilah bodyguard Rodrigo De Paul nih ke Inter Miami.
Here we go. Terus juga Pervis. Nah, ini bagus nih menurut gua. Nah ini bagus. Estupinan AC Milan back kiri gantiin Theo Hernandez sih bagus nih. Ini bagus. Sama Napoli gua harus garis bawahi musim ini lumayan Ji. Best transfer di Serie A menurut gua Napoli. Menurut gua pelan-pelan menghanyutkan. Kenapa? KDB belum habis satu. Iya, Terus kedua ada namanya Noah Lang dari Belanda. Pasti Koci bahas mulu nih. Musim lalu bagus itu. Lang bagus di PSV. Nah ini menurut gua bisa jadi kejutan lah di musim depan Napoli. Belum dia baru beli juga si Marinucci. Terus ada si Lorenzo Lucanya buat cadangannya Lukaku. Sama Sam Bikuma yang Belanda juga tuh dari Bolonya. Dia emang secara sejauh ini paling bagus transfernya menurut gua Napoli. Kalau Milan kan udah dapet si Modric sama transfer terbaik AC Milan musim ini adalah dengan merekrut Alergi. Tai lah. Tapi menurut lo bagus gak? Jelek lah gitu. Iya. Enggak kan. Tapi kan dia tahu caranya menang lah di Serie A. Ibarat pelatih dia tuh guru. Udah guru. Tetapi namanya guru biasanya pakai ilmu zaman dulu. Ilmu zaman dulu. Dia nggak update ya. Kita supporter Juve bilang dia dark arts. Ya. Yang penting menang. 1-0. Andalan dia menang 1-0. Ya, itu dia. Yang penting menang. 1-0 main jelek nggak apa-apa, main 1-0. Dark arts. Tapi kita lihat lah nanti. Berarti kalau lihat dari Serie A dikit masih calon kuat juaranya masih Napoli ya biasanya. Sama gue pegang antara Napoli atau Inter. Juve mengganggu-ganggu dikit lah. Inter belum beli siapa-siapa sih gila. Tapi jangan remehkan the heart of champion. Ya Heart kan? of champion apa anjing? Ya kan mereka punya juara-juara musim lalu musim-musim sebelumnya. Ya cuman kan kemarin dia nggak dapat apa-apa. Terus dibantai PSG 5-0. Agak goyang sedikit sih. Pelatihnya emang tahu mainnya kayak apa kan? Cifu anjir. Itu kayaknya yang nganggur siapa ini? Yang nganggur siapa? Oh nganggur. Dia nggak nganggur, dia dari Parma cuman ya, karena tapi, bekas anak Inter aja jadinya. Tapi tetap aja masa Parma ya kan. Nggak tahu lah gue juga. Masa dia juga belum siapa-siapa meyakinkan. Katanya kalau isunya benar dapat Lukman, oke lah. Tapi kalau dia nggak dapat Lukman mah. Tapi kan El Capitano masih hampir semuanya nggak berubah. El Capitano kan nyindir kawan. Nyindir FC. Emang suka begitu. Makanya gue nggak tahu tuh nasibnya gimana sama si Hakan katanya. Salah satu antara dikeluarkannya Hakan. Sempet ya nggak mungkin lah. Inter pasti akan milih El Capitano lah daripada Hakan. Tapi gue ngeliat kemarin kayak Sommer sempat foto bareng sama Hakan baik-baik aja. Kayaknya mungkin udah clear juga kali semuanya ya. Oke Bes, thank you banyak Bes. Udah 40 menit kita ngobrol panjang. Enggak, yang pasti Ji kalau Dewa berprestasi musim ini offside 2 semuanya kasih jersey. Amin. Aku bagi dong jersey yang musim ini dong. Semuanya. Aman. Gue pernah beli satu sih. Ada di rumah. Ntar gue bawa kapan-kapan. Nanti kalau gue diundang lagi gue bawa. Mantap. Tapi kalau kita juara semua dapat. Kawan-kawan gue main di sana. Itu dong diajakin tur ya. Boleh tur. Nonton ke stadionnya juga boleh sekalian. Gue pengen sih nyobain ke sana nonton langsung. Oke Bes, thank you ya. Good luck buat musim barunya bersama Dewa. Dan juga mungkin buat karir lo sebagai pelatih lebih bagus lagi ke depannya. Sip, amin. See you semuanya buat Offsider. Bye-bye.